Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita masuk pada rekomendasi kedua tentang panduan terbaru dari WHO tentang makanan pendamping ASI bagi bayi usia 6 bulan sampai dengan anak usia 23 bulan. Seperti biasa, sebelum membahasnya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru menyimak materi kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada temannya atau ada sahabatnya atau tetangga, teman kerja dan lain sebagainya yang butuh informasi ini. Tentu sangat berguna buat mereka juga untuk mempersiapkan nanti MPASI buat putra-putrinya. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, jadi WHO baru saja merilis panduan tentang MPASI yang terbaru tahun 2023. Kemarin itu saya sudah bahas tentang rekomendasi 1. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang rekomendasi yang kedua. Apakah gerangan rekomendasi yang kedua itu? Mari kita lihat bersama. Jadi kalau yang kemarin itu adalah tentang panduan MPASI buat bayi yang menyusui. Nah, sekarang itu adalah susu bagi bayi-bayi yang memang dari awalnya tidak mendapatkan ASI ya. Jadi bayi dan anak yang tidak mendapat ASI merupakan rekomendasi yang kedua. Bagaimana bunyinya? Jadi bayi usia 6-11 bulan yang tidak mendapat ASI nih ya, itu bisa diberikan susu formula atau susu hewani. Yang kedua adalah untuk anak usia 12-23 bulan itu dapat diberikan susu hewani. Nah, tetapi dikatakan bahwa susu formula lanjutan itu tidak direkomendasikan. Nah, ada catatannya ini ya. Catatannya adalah produk susu termasuk susu hewani yang cair ya, merupakan bagian dari pola makan yang beragam dan dapat berkontribusi terhadap kecukupan gizi. Nah, makanan ini sangat penting bagi anak-anak yang tidak diberi ASI ketika makanan yang bersumber hewani lainnya tidak tersedia. Nah, tipe susu yang dapat diberikan adalah susu hewani yang pasteurisasi, susu yang mengalami evaporasi rekonstitusi ya, tapi bukan susu yang kondensasi ya, dan ada juga yang susu fermentasi dan yogurt ya. Susu dengan perasa atau pemanis buatan itu sebaiknya tidak diberikan. Jika bayi usia 6-11 bulan itu diberikan susu hewani, maka yang diberikan adalah susu hewani yang full fat atau lemak penuh ya. Dan perlu juga dikatakan di sini mengikuti kaidah tentang penyimpanan dan pemberian susu tadi yang baik. Tentu ini juga sangat penting untuk mencegah bayi dari terpapar kuman. Latar belakang daripada rekomendasi yang kedua ini adalah yang pertama bahwa karena berbagai alasan tidak semua bayi itu mendapatkan ASI, misalnya pada keadaan ibu yang kurang dukungan dari keluarga atau lingkungan, atau memang pilihan ibu, atau ada alasan medisnya. Nah, menurut Lancet Breastfeeding tahun 2016 dikatakan bahwa 37% bayi 6-23 bulan itu yang tidak menyusui, sedangkan pada negara maju itu 55%. Susu dan produk susu sangat penting bagi mereka pada bayi dan anak usia 6-23 bulan. Bayi yang ASI sekalipun, produk susu dapat menjadi keragaman nutrisi. Untuk anak yang tidak mendapat ASI, susu atau produk susu perlu, terutama jika mereka tidak mendapatkan makanan sumber hewani. Kita sekarang masuk pada susu bagi bayi usia 6-11 bulan yang tidak mendapatkan ASI ya. Nah, dikatakan bahwa susu hewan sangat penting sebagai sumber nutrisi termasuk protein, kalsium, riboflavin, potasium, fosfor, magnesium, dan juga zinc, atau juga yang namanya insulin like growth factor 1. Susu hewani telah terus-menerus menyesuaikan supaya kandungan nutrisinya sama dengan ASI meskipun tidak pada sel imun dan nutrisi lainnya.
Penggunaan susu sapi berhubungan dengan kehilangan darah melalui saluran pencernaan dan anemia, yaitu anemia defisiensi besi, anemia kekurangan zat besi, dan juga meningkatkan beban ginjal. Karena alasan-alasan tersebut nih ya, banyak perbedaan pendapat terkait nutrisi dan dampak kesehatan terkait dengan susu sapi pada bayi usia 6-11 bulan. Dalam buku panduan yang sebelumnya ia dikatakan bahwa pada panduan WHO Guiding Principle for Feeding Non-Breastfed Children 6 to 24 months of age itu mengatakan bahwa susu hewani dengan kesesuaian dengan complementary feeding merupakan pilihan yang aman meskipun kehilangan darah pada usia 6-11 bulan sangat kecil dan tidak signifikan menyebabkan turunnya kadar zat besi. Selanjutnya, kekurangan zat besi atau defisiensi zat besi dapat dicegah dengan suplemen besi atau complementary feeding dengan cukup mengandung zat besi. Nah, ada lagi nih panduan guideline for HIV and infant feeding itu merekomendasikan bahwa bayi di atas usia 6 bulan, susu formula dari hewan atau susu hewani itu terutama ya susu hewaninya dipanaskan bagi bayi di bawah usia 12 bulan dapat diterima sebagai alternatif menyusui ya. Jadi ini merupakan memperkuat dari alasan-alasan tadi. Nah, tetapi dikatakan adalah susu formula direkomendasikan dengan kondisi khusus. Jadi tidak semua mungkin diberikan susu formula, ada yang susu hewani, tetapi susu formula diberikan pada kondisi khusus yang terpenuhi. Apa saja sih yang terpenuhi? Yaitu yang pertama adalah penyediaan air bersih. Tentu kalau air bersihnya tidak tersedia dengan baik, maka ketika pembuatan susu formula akan membuat risiko terpapar kuman tentunya ya. Yang kedua adalah sanitasi rumah yang baik, kemampuan beli yang berkesinambungan karena memang harganya mahal ya, dan ibu atau pengasuh lain dapat membuat dengan bersih. Ini merupakan syarat apabila kita berikan susu formula. Beberapa susu sudah disertifikasi dengan nutrisi tambahan dan dipasarkan secara agresif sebagai formula lanjutan. Review dari ESGAN ya atau European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition menemukan komposisi formula tersebut sangat bervariasi. Beberapa produk juga tidak sesuai tinggi protein dan karbohidrat dengan penambahan gula. WHO dan banyak organisasi dokter anak menyatakan bahwa produk tersebut tidak perlu dan tidak direkomendasikan. Tahun 2016, WHO itu mempublikasikan panduan bahwa formula untuk anak usia 2-5 tahun atau toddler merupakan pengganti ASI dan seharusnya dilindungi oleh kode. Jadi sekelas info bahwa namanya WHO itu mengeluarkan kode. Kode ini bersifat internasional. Jadi namanya kode internasional pemasaran pengganti ASI. Jadi susu yang tadi itu benar-benar dilindungi dari kode ini ya. Jadi tidak sembarangan pemasarannya serampangan. Nah, dibandingkan dengan susu nabati, susu hewani memiliki lebih banyak energi, lemak, dan protein, serta vitamin dan mineral. Nah, ringkasan bukti ilmiahnya adalah bahwa bukti ilmiah sistemik pada susu bayi usia 6-11 bulan ditemukan bahwa susu sapi dibandingkan formula dapat meningkatkan risiko anemi, defisiensi besi, dan kadar ferritin darah yang lebih rendah. Tidak ada perbedaan di antara kedua susu pada antropometri atau hasil perkembangan, kehilangan darah, dan diare. Itu ya usia 6-11 bulan. Nah, sekarang kita masuk pada usia 12-23 bulan pada anak yang tidak mendapatkan ASI. Bayi yang tidak mendapat ASI biasanya diberikan susu hewan untuk mendukung tumbuh kembangnya. Nah, tapi ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, apakah anak yang mengkonsumsi susu hewan sebaiknya mengkonsumsi susu hewan yang rendah lemak atau yang full lemak untuk mencegah tingginya lemak tersaturasi? Bapak Ibu semua, yang namanya susu hewan dibandingkan formula lanjutan itu dikatakan bahwa tidak berhubungan dengan berat badan maupun panjang badan, dan juga tidak berhubungan dengan peningkatan weight for age Z-score, yaitu status gizi ya, atau berat badan dibandingkan dengan panjang badan, ataupun persentase lemak tubuh. Nah, kemudian juga tidak berhubungan dengan lingkar kepala. Anak yang mengkonsumsi susu hewan memiliki kadar vitamin D yang lebih rendah sehingga berisiko terhadap defisiensi atau kekurangan yang namanya vitamin D. Mengkonsumsi susu hewani meningkatkan risiko defisiensi besi dan juga kadar hemoglobin yang lebih rendah.
Nah, dibandingkan dengan susu hewani yang full fat dibandingkan dengan yang rendah lemak ya, lower fat, itu dikatakan bahwa tidak ada efek yang ditemukan pada kolesterol atau LDL atau HDL atau rasio antara LDL dan HDL. LDL itu adalah low density lipoprotein dan juga HDL itu adalah high density lipoprotein. Tidak ada data juga yang ditemukan pada hasil-hasil yang kritis termasuk daripada pertumbuhan, perkembangan anak, dan juga preferensi dari makan pada anak. Susu hewani dibandingkan susu nabati ya, dikatakan bahwa hanya satu ya laporan pada kadar profil lipidnya dan ditemukan tidak ada perbedaan yang bermakna antara kedua jenis susu ini, jadi susu hewani dan juga nabati. Bagaimana dari ringkasan bukti ilmiahnya? Dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antropometrik antara anak-anak yang mengkonsumsi susu hewan dibandingkan dengan formula. Anak-anak yang mengkonsumsi susu hewan itu lebih rendah kadar vitamin D-nya dan juga memiliki risiko terhadap kekurangan vitamin D. Parameter daripada status zat besinya juga lebih rendah pada anak-anak yang mengkonsumsi susu hewan dibandingkan dengan formula. Nah, yang lain tidak ada perbedaan pada pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Dan juga tidak ada perbedaan pada profil lipid dan juga kolesterol jika dibandingkan pada susu yang full fat dan juga low fat. Nah, dan tidak ada perbedaan profil lemak antara susu hewani dan juga susu nabati. Bagaimana dengan keseimbangan antara manfaat dan dampak negatif daripada rekomendasi ini ya? Jadi grup berpendapat bahwa ada ketidakpastian keseimbangan manfaat dan efek negatif antara susu hewan dan formula untuk bayi usia 6-11 bulan dan formula lanjutan untuk anak usia 12-23 bulan. Meskipun demikian, ada beberapa kesepakatan bahwa beberapa manfaat konsumsi formula dibandingkan susu hewan pada bayi usia 6-11 bulan. Bagaimana implikasi sumber dayanya? Kita tahu berdasarkan tingginya harga susu formula dibandingkan susu hewan, implikasi sumber daya penyediaannya sangat signifikan khususnya di negara miskin. Nah, bagaimana rasional daripada rekomendasi ini? Yaitu grup yang memutuskan atau ZDC memutuskan untuk merekomendasikan pemberian baik susu hewani maupun formula dapat pada bayi 6-11 bulan. Ini tentunya pada bayi yang tidak mendapatkan ASI. Nah, untuk anak usia 12-23 bulan mengkonsumsi lebih banyak makan dan untuk itu memenuhi kebutuhan nutrisi dari makanan termasuk produk susu dan makanan. Nah, susu hewani cocok sebagai alternatif formula lanjutan. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang rekomendasi kedua dari panduan atau guideline terbaru dari MPASI yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2023. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah.